Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali The Walking Dead Season 2, dimana pada episode sebelumnya Shane dan Otis harus terjebak di sebuah gedung saat berusaha ngeluting peralatan medis. Apakah mereka akan selamat dan pulang tepat waktu sebelum si bocil modar? Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode 3 ini, Daryl yang muak mendengar Carol terus-terusan menangisi Sofia akhirnya memutuskan untuk mencarinya sendirian. Mendengar hal itu, seketika Carol berhenti mewek sekaligus kaget dengan keputusan Daryl. I'm coming too. Namun dirasa jenuh di mobil, Andrea menawarkan diri untuk ikut bersama Daryl. Ia pun memberitahu Abah Del jika ia akan pergi menyusuri sungai. Sementara itu, Shane dan Otis masih berusaha kabur dari kejaran para zombie. Mereka pun panik saat pintu keluar malah tergembok. Singkat waktu, mereka yang terjebak di atas lemari berusaha memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Lantas Otis yang melihat jendela menuju arah luar menyuruh Shane untuk pergi, sementara ia akan mengalihkan para zombie melalui ruangan lain. Setelah para zombie teralihkan, Shane berusaha kabur melalui jendela. Suwe sekali, bagaikan di sliding Ibrahimovic, ceker Shane akhirnya mengalami pengkor. Sementara itu, Glenn dan T-Dog memutuskan untuk mengunjungi rumah Hershel lebih cepat, dan betapa terkesimanya Glenn saat melihat kecantikan Maggie yang aduhai. Melihat luka infeksi di tangan T-Dog, Maggie pun menyuruh mereka untuk masuk. Melihat peradangan semakin parah, Hershel pun memberitahu jika Shane tidak segera kembali, mereka harus membuat kesepakatan untuk melakukan operasi terhadap Carl. Mendengar hal itu, jelas Rick dan Lori pun panik saat mengetahui anaknya harus dioperasi dengan peralatan seadanya. Carl yang siuman berusaha ditenangkan. Lantas Carl berkata jika ia hanya mengingat rusa seperti di taman safari. Lalu tiba-tiba Hershel pun memberitahu jika tekanan darahnya sangat lemah dan membutuhkan donor darah kembali. Mendengar hal itu, Rick bersiap untuk melakukan donor, meski Hershel mengatakan resiko terkena serangan jantung mendadak. Kembali pada Shane, ia yang pengkor berusaha mengendap-endap dari gerombolan zombie. Di tengah keputusasaan, untung saja Otis yang baru datang berhasil menyelamatkan Shane dan mengajaknya segera pergi dari tempat ini. Singkat waktu, dirasa mereka sudah aman, Otis pun meminta Shane untuk beristirahat, tapi tiba-tiba my god, rupanya mereka masih belum aman. Merasa tak kuat lagi berjalan, Shane yang pincang menyuruh Otis untuk pergi dan mengambil semua peralatan yang dibutuhkan. Namun Otis yang setia kawan terus menyemangati Shane untuk terus berjalan. Melihat gerombolan zombie yang masih mengejar, duo pengkor ini berusaha untuk kabur dengan tenaga yang tersisa.
Kembali ke rumah, terlihat T-Dog sedang diobati Patricia. Ia pun berkata jika T-Dog telat sehari lagi nyawanya sudah tak bisa diselamatkan. Sementara itu, Glenn yang sedang merenung meratapi keadaan tiba-tiba dihampiri si cantik Maggie. Rupanya Maggie seakan menaruh hati pada Glenn yang dianggap masih polos. Glenn pun berkata jika akhir-akhir ini kelompoknya terus-terusan ditimpa musibah yang tiada hentinya. Sementara di dalam, Hershel yang melihat pembengkakan di perut Carl memberitahu jika mereka tidak bisa menunggu Shane dan Otis lebih lama lagi atau Carl akan mati. Hershel pun meminta mereka membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Tak ingin anaknya mati tanpa usaha, mereka pun mengizinkan Hershel untuk melakukan operasi ala kadarnya. Seats down, everybody. Get the IV bag on. You stay here with him. Untung saja Shane datang di waktu yang tepat. Hingga saat Hershel menanyakan Otis, Shane memberitahu jika Otis tidak selamat. Mendengar hal itu, Hershel dan Maggie seketika syok parah. Namun ia memberitahu agar mereka jangan memberitahu Patricia terlebih dahulu sebelum operasi selesai dilakukan. Di tengah rasa syok, Shane pun menjelaskan jika saat itu para zombie mengejar mereka tanpa henti. Otis yang sudah lemah berkata jika ia akan melindungi Shane dari belakang. Namun saat Shane berbalik arah, ia pun syok saat melihat Otis sudah dimukbang para zombie. Mendengar hal itu, Rick pun paham dengan keputusan Otis yang ingin menebus kesalahannya. Hingga saat operasi selesai, Hershel memberitahu jika keadaan Carl sudah membaik. Mendengar hal itu, Rick dan Lori merasa sangat bersyukur dan tak bisa berkata-kata lagi. Hingga saat Hershel akan memberitahu Patricia tentang Otis, Rick menyuruh Lori untuk menemani Carl sementara dirinya akan ikut bersama Hershel. Hingga saat Shane datang, Lori yang berhutang budi meminta Shane untuk tetap tinggal dan jangan pergi meninggalkan kelompok ini. The bathroom's upstairs. Sontak Shane pun panik saat melihat ada bekas pitak di rambutnya. Seketika ia pun teringat dengan Otis. Rupanya Shane telah mengorbankan Otis agar dirinya bisa lolos dari kejaran para zombie. Dan kini Shane memutuskan untuk membotaki rambutnya agar tidak ketahuan, meskipun kini penampilannya sudah seperti Pak Witot. Lalu, episode 3 pun sudah berakhir. Bagaimana, seru sekali bukan? Tanpa diduga, Shane yang pengkor memutuskan untuk mengorbankan Otis supaya ia bisa lolos dari kejaran para zombie. Tapi apakah kebobrokan Shane akan terungkap? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.